Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Mari Sapa? Senang sekali dapat menyapa kembali dalam obrolan pendidikan terkini dengan saya, Kristi Fani Nasaru, dalam edisi 16 Juni 2021. Dan Sobat Mari Sapa dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah ditemani Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Gorontalo, Bapak Dr. Haji Romi Bau, SAG MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, masih sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali. Jadi Pak, ini kita mau bincang-bincang sedikit terkait dengan perkembangan Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Gorontalo, di mana saat ini memang kita tahu kita tetap masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun di media sosial yang beredar itu kita lihat MAN 1 Kabupaten Gorontalo tetap terus berkreasi sehingga banyak prestasi-prestasi yang dicapai di tahun 2021 ini. Nah, sebenarnya apa saja nih Pak yang diunggulkan di MAN 1 Kabupaten Gorontalo? Baik, terima kasih. Saya perlu sampaikan kepada kita semua ini, informasi kepada kita semua bahwa MAN 1 Kabupaten Gorontalo itu pertama ditetapkan dengan surat keputusan sebagai madrasah plus keterampilan. Madrasah plus keterampilan ini kita ditandai dengan bantuan SBSN, dibantuan dengan fasilitas menjahit. Kemarin kita dapat bantuan tahun 2020 dengan keterampilan bangunan dan mebel air. Kemudian di waktu yang bersamaan kita telah mengikuti kegiatan MAIRES, dan kegiatan MAIRES ini adalah kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Pak Direktur ketika itu. Beliau sangat mengharapkan agar anak-anak madrasah dengan MAIRES mampu meneliti, berkreasi dengan ide-ide, maka sangat mengharapkan siswa-siswanya untuk mengikuti kegiatan MAIRES ini. Dan MAN 1 Kabupaten Gorontalo alhamdulillah mengikuti kegiatan itu, MAIRES itu, bahkan tembus sampai ke tingkat nasional. Oleh KSKK kita dihargai dengan madrasah riset, sehingga kita mendapat SK atau surat keputusan melalui Kementerian Agama Pusat sebagai madrasah riset plus keterampilan. Itu masuk di tingkat nasional. Kemarin berapa besar itu Pak? Ya, alhamdulillah tim MAIRES kita kemarin mengutus 10, dan alhamdulillah ada satu grup yang tembus sampai ke tingkat 15 besar. Satu kebanggaan juga bagi kami bahwa yang mengikuti kegiatan itu sampai ribuan dari madrasah se-Indonesia. Dan kita alhamdulillah di tengah-tengah pandemi, di saat itu tatap muka belum berjalan dengan optimal, tapi kita mampu, anak-anak mampu, semua stakeholder juga mampu, sama-sama dengan anak mengikuti kegiatan itu sampai ke tingkat nasional. Kalau tadi Bapak bilang ada madrasah plus keterampilan. Nah, keterampilan ini banyak Pak. Apa saja keterampilan yang ada di MAN 1 Kabupaten Gorontalo ini? Ya, jadi gini ya, memang ada image di masyarakat bahwa ketika MAN 1 Kabupaten Gorontalo ditetapkan sebagai madrasah plus keterampilan, yang ada di pikiran mereka, berarti anak-anak kita ini akan diajarkan untuk menjahit, hanya itu keterampilan. Nah, ini image yang ada di masyarakat. Padahal ini adalah suatu keterampilan yang sekolah siapkan bagi siswa yang mau. Mereka tetap belajar sebagaimana biasa, belajar tentang kurikulum yang diajarkan sebagaimana di madrasah-madrasah lain, tetapi ada plus keterampilannya bagi siswa yang mau. Itu pun kami mulai dengan angkatan pertama 40 orang, dan ini diajarkan di luar jam pelajaran. Sampai dengan saat ini alhamdulillah anak-anak kami melalui keterampilan ini, saat ini anak-anak kita terutama dari kelas 10 sudah tahu menjahit pakaian. Bahkan mereka saat ini sedang menyiapkan pakaian khusus siswa baru tahun 2021 ini.
Jadi ini tidak seperti SMK ya. Kalau SMK kan sudah kejuruan, ini memang madrasah aliyah plus keterampilan yang nantinya agar lulusannya itu menguasai ilmu keagamaan dan juga mempunyai skill ya. Ya, inilah nilai plus madrasah riset dan plus keterampilan, punya keterampilan dan punya pengetahuan agama. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ini juga yang menyebabkan ketertarikan masyarakat sehingga anak-anak orang tua menyekolahkan anaknya di madrasah, ada keterampilan, punya pengetahuan agama. Dan ini sesuai dengan harapan undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya cerdas dalam hal emosional, punya akhlak dan punya keterampilan. Dan saya kira ini adalah hal-hal yang sangat dirindukan oleh orang tua. Ya. Oke Pak, lanjut begini Pak, kalau madrasah itu kan sekolah reguler ya, memang dikenal mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Nah kalau program-program selain riset dan juga keterampilan, ada nggak program lain yang diunggulkan di MAN 1 Kabupaten Gorontalo? Baik Mbak Fani, saya mempunyai cita-cita ya. Sekarang kita MAN 1 telah ditetapkan sebagai MAN riset plus keterampilan, ada lagi yang satu yang juga saya, yaitu madrasah keagamaan. Saya juga berharap sama dengan madrasah riset kita punya punya prestasi itu dengan dibuktikan sebagai finalis ya 15 besar ketika itu sampai ke tingkat nasional sehingga dihargai dengan madrasah riset. Nah sekarang ini alhamdulillah ada anak kita dari jurusan agama kelas 10 baru saja di wisuda telah selesai menghafal 30 juz. Luar biasa juz ya. sekali. Kemarin sudah selesai di wisuda, sehingga ini merupakan satu rekor yang bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. MAN 1 Kabupaten Gorontalo tercatat dalam sejarah telah melahirkan 23 hafiz dan hafizah. Dan ini menjadi tugas kami untuk merawat hafalannya itu. Luar biasa sekali. Mampu menghafal 30 juz ya, 30 juz Al-Quran dalam waktu yang singkat. Itu berapa lama itu Pak? Karena kita lihat kan kalau kelas 10 ini baru dihitung semester 2 ya. Itu berapa lama Pak pembinaannya sehingga mereka bisa menghafal 30 juz? Kita ini ya telah bekerja sama, ada MOU dengan lembaga pondok pesantren Darul Najah ya, Darul Najah. Dan ada program kultum, program menghafal Al-Quran dengan ritme otak, programnya 6 bulan. Tapi alhamdulillah anak-anak kita itu rata-rata dalam waktu 3-4 bulan sudah menghafal 30 juz ini. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, juga kebahagiaan orang tua karena anak-anak berhasil menghafal 30 juz. Nah sekarang kita sebagai guru ini juga termasuk di samping mendapat suatu kebahagiaan, juga ada semacam ada amanah yang harus kami lakukan, yaitu adalah dengan merawat hafalan mereka ini. Dan kami juga sangat berharap tidak hanya sekedar dibaca, tidak sekedar hanya dihafal, tapi insya Allah dengan Al-Quran yang ada dalam dada bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, kita dengar juga Pak, ini ternyata kegiatan tahfidz Quran yang ada di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Sebagai informasi buat sahabat Marisapa Channel, ini kegiatan tahfidz bukan khusus peserta didikannya, tapi masuk juga ke pembinanya atau guru-guru sampai dengan CS. Gimana tuh Pak? Ya, ada dalam sebuah hadis dikatakan ya, idina binafsi, kita mulai dari diri sendiri. Saya kira program apa saja yang kita akan ajarkan kepada anak kita, kalau kita mulai dari diri sendiri, maka insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kita di kalangan guru-guru, alhamdulillah, walaupun tidak sehebat anak-anak kita, tapi kita juga menciptakan lingkungan dengan menghafal itu. Para CS, staf dewan guru, tata usaha, security, semua kita menghafal. Mudah-mudahan dengan suasana menghafal ini akan tercipta iklim yang memberikan motivasi kita sama-sama menghafal Al-Quran. Dan saya sudah merasakan manfaatnya dengan menghafal Al-Quran. Kita akrab dengan Al-Quran, ya kalau kita sering mendengar dalam ceramah-ceramah, siapa yang rajin membaca Al-Quran, siapa rajin membaca Al-Quran, menghafalnya,
insya Allah dia menjadi keluarga Allah. Sesuatu yang luar biasa. Kita saja menjadi keluarga marga ini saja berbahagia, apalagi menjadi keluarga Allah. Dan ini telah dijanjikan, dan insya Allah kita akan tercapai tujuan kita terkait dengan masalah tahfidz ini. Alhamdulillah. Berarti program-program yang diunggulkan itu ada risetnya. Ini berhubungan dengan karya tulis ilmiah ya Pak. Kemudian ada program keterampilan, baik tata busana dan juga multimedia barangkali Pak ya. Kemudian ada program tahfidz. Oke Sobat Mari Sapa Gorontalo, jangan beranjak dulu dari channel YouTube kita dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali dalam obrolan pendidikan terkini. Ya Sobat Mari Sapa Channel, kembali lagi dengan saya di studio MAN 1 dan masih dengan narasumber kita Kepala Madrasah Bapak Dr. Romi, dan kita lanjut lagi Pak di bincang-bincangnya. Kalau tadi kita berbicara persoalan program-program yang diunggulkan di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Nah, kita sekarang mau ke fasilitasnya dulu. Tentunya ada program-program yang luar biasa, harus juga kan didukung dengan fasilitas-fasilitas. Nah, fasilitas selain dari fasilitas SBSN yang tadi sudah Bapak jelaskan, fasilitas yang lain mungkin bisa disampaikan agar Sobat Mari Sapa di luar sana bisa mengetahui yang ada di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Baik, ini ya, saya sedikit bercerita dulu tentang fasilitas yang ada di MAN 1. Ketika anak saya masukkan di MAN 1, ini berusaha untuk supaya dia suka dengan MAN 1. Saya sampaikan di sekolah itu, di madrasah itu ada mesin jahit. Bapak cuma mau jadi menjahit. Nah, ini yang image yang ada di masyarakat terkait dengan madrasah keterampilan. Nah, tapi sekarang ya ternyata anak saya itu sudah cinta, sudah suka, bahkan sampai malam mencintai ini keterampilan ini, karena memang bukan hanya menjahit diajarkan di gedung SBSN atau di ruang keterampilan, tetapi ada fasilitas yang berhubungan dengan IT, di mana sebelum dibordir itu dirancang melalui aplikasi Wilcon namanya. Situ anak-anak gemar dengan IT. Kemudian yang berikut, alhamdulillah dengan SBSN ini kita juga memiliki komputer yang speknya rata-rata di atas, dan ini sangat mendukung terutama pada program pembelajaran daring. Bahkan kemarin kita sudah uji coba dengan PPDB untuk siswa baru, kita menggunakan komputer ini atau lab ini. Di samping itu juga ada yang di perpustakaan, kita juga punya sarana untuk itu. Perpustakaan di samping mempunyai buku, kita juga punya komputer yang berhubungan dengan digital terkait dengan perpustakaan itu. Bahkan kemarin kita baru saja ya, alhamdulillah mendapat juara 3 tingkat provinsi lomba pendataan perpustakaan, karena kita mempunyai alat-alat. Di samping punya buku, ada tempat anak-anak khususnya jadi YouTuber. Nah, mereka bisa berkomunikasi, bisa mendownload materi-materi yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka cari. Ada ruang podcastnya yang tadi yang sudah Bapak sebutkan ya, ya. Ruang podcast buat siswa untuk berkreasi, luar biasa sekali. Kalau untuk pembinaan siswa ataupun memfasilitasi siswa Pak, ini siswa-siswa yang ada di MAN 1 Kabupaten Gorontalo bisa saja kan ada yang dari jauh nih Pak, ada asramanya atau gimana tuh Pak? Ya baik, salah satu juga yang membuat semangat anak-anak masuk sekolah itu, terutama yang jauh, adalah fasilitas. Ada asrama yang mereka tentram di situ, orang tua tentram, anak-anaknya tinggal di asrama. Sehingga kami punya asrama, tapi bukan asrama putri ya, tapi di situ ada pembinanya. Dan pembinanya juga punya program. Kita di asrama juga punya program.
dan program itu saling berhubungan atau mendukung dengan pembelajaran yang ada di madrasah, sehingga anak-anak alhamdulillah dengan asrama mereka bisa tinggal di dalam dan dilengkapi dengan wifi, dan itu ada dalam satu lokasi di Man 1 Kabupaten Gorontalo. Oke. Jadi buat Sobat Mari Sapa dimanapun Anda berada, jangan ragu untuk mendaftarkan diri ya, ataupun menyampaikan kepada rekan-rekan, saudara untuk masuk di Man 1 Kabupaten Gorontalo, karena memang sejumlah fasilitas-fasilitas itu disediakan agar bisa mengembangkan sejuta potensi yang ada pada peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin juga yang bisa saya tambahkan ya, saya sebagai kepala madrasah, di samping mempunyai fasilitas, saya juga punya sumber daya guru-guru. Saya melihat guru-guru Man 1 Kabupaten Gorontalo itu luar biasa, baik yang senior maupun yang junior punya semangat yang sama, bekerja sama membangun Man 1, dan ini saya rasakan sebagai kepala Man 1, sehingga saya sangat terbantu dan punya semangat untuk berkreasi untuk memajukan Man 1. Dan ini yang membuat Kak Kanwil menjadikan Man 1 ini sebagai ikon tempat untuk studi banding. Alhamdulillah kita tahun ini banyak dikunjungi oleh madrasah-madrasah dari kabupaten, bahkan dari luar provinsi Gorontalo, sampai 2 kali studi banding. Ini suatu yang luar biasa. Biasanya kalau orang studi banding sudah pergi tempat itu akan cari tempat yang, tapi ini masih 2 kali karena ada sesuatu yang ingin dicari informasi di Man 1. Penasaran barangkali itu Pak ya. Ya. Luar biasa sekali. Mungkin itu meninggalkan ada kesan yang luar biasa sehingga mereka pingin lagi balik. Ya. Dan ya luar biasa sekali lah. Dan ini juga yang membuat kita bersemangat untuk memajukan Man 1, karena mereka ingin belajar, ingin menimba ilmu di sini, maksudnya ingin studi kooperatif, jadi ingin melihat informasi, dan ini menimbulkan semangat bagi kami untuk menciptakan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi baru terkait dengan pembelajaran di Man 1 Kabupaten. Saya kira itu. Nah, kalau tadi Bapak sudah singgung terkait dengan sumber daya, berarti tenaga pengajar ataupun pembimbing keterampilan, riset ataupun tahfidz itu guru-guru semua yang ada di Man 1 Kabupaten Gorontalo atau gimana Pak? Ya, ada yang juga perlu kita ketahui bersama ya. Memang kita punya sumber daya, tapi jangan lupa bahwa ini saya ungkapkan ketika di wisuda, bahwa kompetensi anak itu akan meningkat apabila ada 3 hal. Yang pertama, harus ada dukungan orang tua. Dukungan orang tua ini penting sekali. Dukungan orang tua itu bisa dalam bentuk finansial, bisa juga dalam bentuk motivasi. Yang kedua, dukungan sekolah. Dukungan sekolah di sini, dukungan kepala madrasah, dukungan guru-guru, semua komponen yang ada di sekolah mendukung itu, sehingga anak-anak itu bersemangat. Orang tua mendukung, sekolah mendukung. Kemudian yang ketiga, ini juga perlu di zaman sekarang ini kita perlu, yaitu kerjasama, berkolaborasi, dan ini wujudnya dalam bentuk MOU. Alhamdulillah Man 1 Kabupaten Gorontalo banyak MOU, ada dengan lembaga tahfidz, ada dengan perguruan tinggi. Nah, ini maksudnya agar dapat meningkatkan kompetensi anak. Kalau ini kita lakukan dengan baik, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang menjadi cita-cita dalam pembelajaran akan tercapai. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak, ini informasinya insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Mari Sapa Channel. Dan luar biasa sekali, saya juga nanti ingin berbincang-bincang lagi lebih lanjut Pak, tapi kita sambung lagi setelah jeda berikut ini. Ya, Sobat Mari Sapa Channel, kita kembali lagi untuk menyambung bincang-bincang kita bersama Kepala Madrasah. Dan ini mungkin sudah masuk sesi terakhir Pak.
terkait dengan pembelajaran nih, kita mau ke depan pembelajaran karena memang masih suasana pandemi, seperti apa kebijakan yang diterapkan di Madiun 1 Kabupaten Gorontalo untuk ke depannya? Baik, mungkin sebelum masuk ke pembelajaran akan datang, saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa alhamdulillah Man 1 Kabupaten Gorontalo untuk tahun ini dalam rekrutmen siswa baru kita terbanyak tahun ini. Padahal tidak banyak sosialisasi yang kita lakukan. Kita tidak banyak turun ke sekolah-sekolah, ke SMP, ke MTS. Tetapi yang saya ingat kita banyak kegiatan. Banyak kegiatan di guru-guru, di siswa, banyak kegiatan. Dan inilah yang membuat mungkin yang menjadi daya tarik masyarakat anak-anak untuk masuk ke Man 1. Ini menjadi menjadi pelajaran bagi kami, dan insya Allah ke depan ini akan kita tingkatkan. Kemudian untuk pembelajaran, karena masih dalam suasana pandemi, tetapi ini tidak akan mengurangi semangat kami untuk menjadi sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah, anak-anak bapak dan ibu yang disekolahkan di Man 1, kami akan jaga amanah itu, kami akan berikan sesuai apa yang kami mampu. Kemudian yang berikut juga kami sebagai kepala madrasah dan guru tetap mengharapkan masukan. Kami punya keterbatasan, oleh karena itu kami tetap mengharapkan bantuan, tetap mengharapkan saran terkait dengan pembelajaran anak. Mungkin untuk tahun pelajaran yang akan datang ini walaupun masih pandemi, tatap muka tetap ada, tapi tetap prokes. Sesuai informasi, kalau tidak salah itu 1 pekan 2 kali. Jadi mengikuti kebijakan pemerintah daerah juga. Oh ya, harapannya nih Pak, harapannya untuk madrasah ini seperti apa, untuk siswa-siswanya barangkali, atau juga buat semua warga Man 1 Kabupaten Gorontalo ke depan. Yang pertama kepada masyarakat, saya berharap kepada masyarakat, kepada orang tua, mendoakan kami, memberikan saran, kritik yang membangun untuk kemajuan madrasah. Yang kedua kepada para guru, kami berharap tetap bersemangat walaupun suasana pandemi, karena ini adalah mulia, cita-cita mulia. Ini adalah perbuatan mulia karena kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang baik. Kemudian kepada pemerintah, kami berharap mudah-mudahan dukungan dari pemerintah, baik itu dari sarana maupun dari tenaga, kami tetap sangat mengharapkan itu. Saya kira. Terima kasih Pak sudah bersedia diwawancara dalam obrolan pendidikan terkini hari ini. Dan juga buat Sobat Mari Sapa dimanapun Anda berada, teruslah berprestasi meski masih dalam pandemi, dan jangan lelah menginspirasi untuk mendulang sejuta prestasi. Jangan lupa tetap saksikan obrolan pendidikan terkini dalam edisi selanjutnya. Saya Kristi Fani Nasaru bersama kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa.